Saya langsung ke Budia. Budia, salah satu yang dibahas ataupun diatur dalam Undang-Undang TPKS ini adalah soal pemaksaan kontrasepsi. Persisnya konkretnya seperti apa maksud dari nomenklatur pemaksaan kontrasepsi ini, Bu? Saya kadang sedih juga deh kalau bicara ini nih. Soalnya kadang ada beberapa kasus itu justru yang difabel ya. Kaum difabel tuh dia dipasangkan kontrasepsi supaya dia tidak hamil gitu ya. Tapi itu di luar dari kesadarannya bahkan ya, bukan hanya keinginannya, kesadarannya. Nah memang ya ini kita kan penyusunan pasal-pasal ini termasuk jenis kekerasan, itu kan sebagian besar justru kita mendapatkan gambaran kekerasan seksual itu dari kasus-kasus yang ada. Dan kadang karena nggak semua orang itu punya dapat memperjuangkan haknya untuk bicara tidak gitu ya. Jadi kadang misalnya ada korban yang diperkosa gitu ya, dipaksa dipasangkan kontrasepsi supaya dia tidak hamil. Nah itu banyak kasus-kasus yang begitu gitu ya, dan ini justru kita prihatin gitu karena mereka juga relatif nggak berani bicara, tidak bisa melapor. Dan bahkan ada beberapa misalnya yang tidak sadar bahwa dia misalnya diperintahkan untuk menggunakan kontrasepsi gitu. Dan ini tentu biasanya bukan dalam kerangka yang hubungan yang sehat gitu ya. Bisa jadi dia diintimidasi atau ya inilah ya kayak kasus misalnya yang ada di Bandung kemarin gitu kan. Itu kan juga mereka dipasangkan kontrasepsi. Bukan hanya dia bisa bicara tidak mau, tapi kadang di luar kesadarannya gitu untuk menutupi misalnya tindak kriminal yang dilakukan oleh pelaku gitu ya, untuk memaksakan korban supaya dia tidak punya konsekuensi seperti misalnya tidak hamil gitu. Nah kasus-kasus beginilah Mas maksudnya pemaksaan kontrasepsi yang justru yang menjadikan pemaksaan kontrasepsi itu masuk ke dalam salah satu pembahasan di Undang-Undang TPKS. Baik. Kalau dari Mas Tama, kalau kita melihat atau menggunakan contoh lain, misalnya ada pasangan suami istri lalu memaksa istrinya menggunakan kontrasepsi, apakah ini juga bisa dijerat ataupun dikenakan pasal di Undang-Undang TPKS ini, Mas Tama? Ya tentu kan kalau kita bicara soal rumusan itu kan ada unsur maksanya itu, Mas Aryo. Jadi kata-kata maksa itu memaksa orang lain, kemudian juga ada istilah lain yang dipakai kemudian menggunakan kekuasaan, ada penyesatan, penipuan, dan lain-lain sebagainya. Dalam pandangan saya, sepanjang itu kemudian masuk, tentu ini bisa menyesat siapa aja. Tidak hanya bicara soal orang dalam rumah tangga, bahkan di luar rumah tangga juga bisa. Jadi saya melihat pasal ini tentu saja untuk melindungi perempuan. Karena kalau kita bicara soal kontekstual saat ini, misalnya, Mas Arief bisa bayangkan, ada banyak sekali pelaku kekerasan seksual adalah ayah kandung, ada ayah tiri, ada paman. Jadi saya melihat lingkungan keluarga terdekat sekarang juga nggak ada tempat yang aman untuk perempuan itu. Nggak ada. Itu kita banyak sekali pengalamannya. Bahkan misalnya pendampingan yang dilakukan selama ini, misalnya teman-teman LPSK, itu sama. Ada yang di dalam keluarga, ada suami terhadap istri. Jadi saya membayangkan bahwa ini nggak hanya skenario soal hubungan-hubungan yang di dalam rumah tangga, ini bisa di-cover semuanya. Jadi sepanjang unsur-unsur tersebut masuk, menurut saya pasal ini bisa diterapkan. Jadi harus ada proteksi bagi perempuan, karena tadi saya berangkat pada kesimpulan bahwa saat ini tidak ada tempat yang aman untuk perempuan bahkan dalam keluarga. Jadi ini harus menjadi kesepakatan semua orang ini, Mas. Iya. Di pasal 42, Mbak Andi, kalau kita melihat di pasal 42 Undang-Undang TPKS ini disebutkan korban dan saksi bisa melapor ke unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak ataupun ke polisi. Di tataran masyarakat konkretnya akan seperti apa, Mbak Andi? Bagaimana cara mereka bisa melaporkan jika melihat ataupun menjadi korban dari kejahatan seksual ini?
Baik, tapi kalau boleh menyambung isu tentang pemaksaan kontrasepsi dulu nih Mas. Sebetulnya waktu Komnas Perempuan mengusulkan ini ada satu lagi bentuknya, yaitu pemaksaan kehamilan. Jadi ini yang lebih sering sebetulnya dalam konteks hubungan suami istri. Jadi si suaminya menolak untuk istrinya memasang kontrasepsi sehingga mau nggak mau istrinya mengandung terus menerus gitu sampai anaknya banyak sekali dan istri keletihan gitu. Nah kita melihat bahwa memang ini isu pemaksaan kehamilan bukan hanya dalam konteks genosida ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM di kita ya. Tetapi memang ini sangat kontroversial sehingga kalau tadi pertanyaannya Mas Aryo di awal, seberapa nih dari naskah yang Komnas Perempuan ajukan di tahun 2012 ke 2022 ini memang ada dari kan kami mengusulkan 15 bentuk kekerasan seksual gitu ya. Kemudian dikodifikasi menjadi 9. Bentuknya sama-sama 9 tapi sebenarnya beda antara 9 waktu masanya Mbak Dia di Komisi 8 ya Mbak dengan 9 yang jadi gitu. Tetapi ini sekali lagi kita harus betul-betul melihat bahwa ada banyak terobosan di dalam Undang-Undang TPKS ini sehingga ini yang harus kita maksimalkan penggunaannya. Termasuk tadi untuk memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk memastikan kesiapsediaannya untuk menerima laporan, yaitu dengan pusat-pusat layanan terpadu yang sebetulnya saat ini ada banyak bentuknya. Ada yang namanya UPTD langsung ya, tapi sedang berproses menjadi layanan yang betul-betul terinstitusionalisasi. Ada yang masih menggunakan nama yang lebih lama P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak. Jadi secara praktiknya masyarakat itu bisa langsung datang ke misalnya dinas. Biasanya di beberapa daerah ada yang punya kantornya sendiri nih P2TP2A-nya atau UPTD-nya. Tapi ada juga yang masih bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan yang kadang-kadang namanya panjang sekali nih. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana di daerah lain plus dan dinas sosial gitu ya. Jadi bisa panjang sekali. Papan namanya paling panjang gitu kalau dilihat. Nah, jadi dengan proses di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini kita harapkan fokus dari pemerintah daerah untuk memastikan kapasitas dari pelayanan terpadu untuk perempuan dengan anak yang juga salah satu aspek utamanya adalah memastikan layanan bagi korban kekerasan seksual ini bisa menjadi lebih baik. Termasuk juga tadi bagaimana UPTD ini berkoordinasi ya dengan pihak-pihak lain dalam penyediaan misalnya perlindungan, soal rumah aman, soal kesiapsiagaan mereka menyediakan pendamping korban, baik itu pendamping hukum, pendamping psikologi, bahkan juga untuk keluarga korban, karena ini diatur cukup baik ya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Jadi ini hal-hal yang secara praktik bisa dilakukan. Kami tentunya berharap banyak Pemda juga akan membuka seperti call center gitu ya, yang lebih memungkinkan. Call center ini ada misalnya di Jakarta dan beberapa daerah yang kami ketahui gitu. Untuk di Komnas Perempuan kami pernah memeriksa 128 kebijakan daerah tentang kebijakan layanan terpadu. Nah ternyata hanya sekitar 30% nih yang punya rumah aman. Dengan Undang-Undang TPKS ini kami harap nilai jumlahnya akan bertambah. Ada juga cuma sekitar 30% juga yang punya layanan tadi pendampingan konseling di dalam pelayanan terpadunya. Nah, dengan kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kami harap model-model seperti ini menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, dari 128 kebijakan daerah tentang layanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan, hanya sekitar 10% yang punya afirmasi terhadap konteks kelompok-kelompok yang lebih rentan seperti disabilitas ataupun lansia atau perempuan yang hidup dalam stigma berganda. Misalnya kita tahu ya perempuan yang sudah hidup dengan HIV/AIDS sekalipun itu dapatnya dari suaminya ya dia akan dapat stigma juga gitu. Baik. Jadi afirmasi seperti ini juga sangat didorong melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang harapannya layanannya akan menjadi lebih baik dikawal di level daerah dengan UPTD tadi. Baik, kita akan lihat seperti apa pelaksanaan dari Undang-Undang TPKS ini termasuk nanti aturan-aturan turunannya mudah-mudahan seperti nawaitu atau niat awalnya bisa melindungi perempuan maupun anak-anak ataupun laki-laki siapapun yang menjadi korban kekerasan seksual. Terima kasih Ibu Diah Pitaloka, anggota Balik DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, Mbak Andi Yentriani dari Ketua Komnas Perempuan, dan Mas Tama Langkun, Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo. Salam sehat dan selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa, saya sudah MNC News Prime pada hari ini. Mari kita berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui program MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aryo Ardi, selamat malam dan sampai jumpa.